Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Vina. Saya Selamat malam, ucapkan terima Mbak. kasih banyak pada Mbak Vina yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan interview pada malam hari ini. Langsung saja, Mbak Vina, silahkan perkenalkan diri, ceritakan tentang diri Mbak Vina secara singkat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk interview pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vina Afriliana. Saya merupakan mahasiswa fresh graduate lulusan S1 jurusan Perbankan Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan IPK 3,76. Saat ini saya berusia 22 tahun dan domisili saya berada di Anyer, Serang, Banten. Sebagai individu yang aktif dan berdedikasi, selama perkuliahan saya memiliki beberapa organisasi. Salah satunya itu adalah kelompok studi pasar modal. Selain itu juga, saya memiliki pengalaman magang di salah satu bank syariah, yaitu adalah Bank Muamalat Indonesia KCU Cilegon. Saya memiliki kemampuan dapat mengoperasikan Microsoft Office dan juga memiliki dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga saya dapat melakukan pelayanan kepada nasabah. Posisi yang saya lamar adalah frontliner, sehingga cukup relevan dengan pengalaman dan jurusan yang saya miliki. Baik, menyinggung tadi daripada pengalaman, Mbak Vina sendiri sudah berpengalaman magang, betul? Betul, Mbak. Baik, dengan begitu tolong ceritakan job desk daripada magang Mbak Vina tersebut. Terima kasih izin menjawab. Selama saya magang di Bank Muamalat, job desk yang saya lakukan yaitu adalah yang pertama membuat laporan akhir sore yang dibantu oleh customer service-nya. Kemudian saya juga mendata ataupun merekap data-data nasabah yang menabung. Kemudian juga saya memasukkan data nasabah eh, data nasabah haji ke aplikasi BPKH. Selain itu juga saya membantu pembukaan rekening online dan juga saya mengikuti tim marketing dalam memperkenalkan produk-produk ketika ada event. Seperti itu, Mbak. Baik, dengan begitu apa yang Mbak Vina ketahui tentang posisi yang Mbak Vina lamar saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Posisi yang saya lamar merupakan adalah garda terdepan bank yang berperan langsung dalam melayani dan berinteraksi dengan nasabah. Tanggung jawab utamanya itu adalah memberikan pelayanan yang optimal, memproses transaksi, dan juga menjaga kepuasan nasabah dan memberikan solusi ketika ada kendala di nasabah tersebut. Maka peran yang saya harus terapkan yaitu adalah sikap yang ramah, teliti, dan cekatan. Seperti itu, Mbak. Baik, menurut Mbak Vina tadi, untuk posisi ini adalah garda terdepan. Dengan demikian, bagaimana jika ada nasabah yang marah-marah gitu? Bagaimana sikap Anda ketika menyikapi nasabah tersebut? Izin menjawab, Mbak. Cara mengatasi ketika ada nasabah yang marah-marah, yang pertama itu adalah saya akan bersikap tenang terlebih dahulu dengan mendengarkan keluhan daripada nasabah dengan memberikan rasa empati. Kemudian,
Saya akan memberikan solusi adanya keluhan tersebut dengan secara tenang. Nah, dengan adanya keluhan tersebut bisa bisa menjadikan bahan evaluasi saya untuk kedepannya lebih baik lagi, Mbak. Halo, Mbak, apakah suara saya terdengar? Tadi suaranya sedikit tersendat. Mungkin saudara Mbak Vina terkendala sinyal. Ya, Mbak, betul. Di sini saya sedang eh, cuacanya lagi hujan, mungkin sinyalnya hilang-hilangan begitu, Mbak. Baik, tidak apa-apa. Langsung aja ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Mbak Vina siap apabila ditempatkan tidak sesuai dengan yang Mbak Vina inginkan? Baik, Mbak, untuk itu saya bersedia ditempatkan di mana saja karena perusahaan yang saya lamar ini adalah perusahaan besar yang pastinya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saya siap ditempatkan di mana saja dan itu merupakan pengalaman untuk saya sendiri dan juga mendapatkan wawasan yang lebih. Baik-baik. Eh, untuk itu, berapakah ekspektasi gaji menurut Mbak Vina dalam posisi ini? Oke, Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan lebih fokus dan saya akan lebih fokus belajar dan berkembang terlebih dahulu dengan job desk yang saya eh, akan kerjakan. Untuk soal gaji, saya percaya standar adil di posisi tersebut dan saya akan mengikuti SOP yang berlaku. Halo Mbak Vina, apakah masih Iya, Mbak, dari Oke, masih terdengar. baik. Untuk gaji sendiri bisa didiskusikan ya Mbak Vina ya. Baik, Mbak. Baik, untuk terakhir mungkin tolong ceritakan kelebihan dan juga kekurangan Mbak Vina. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Untuk kelebihan saya, salah satunya itu adalah saya dapat berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya baik saja, tetapi juga menggunakan bahasa yang sederhana. Karena apa? Karena saya harus bisa menjelaskan informasi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah. Selain itu juga, saya merupakan orang yang mudah beradaptasi, sehingga mudah menjumpai orang baru seperti itu. Kemudian kelemahan saya salah satunya itu adalah saya pelupa. Nah, cara mengatasinya itu adalah ketika ada webinar ataupun ada masukan, saya membawa catatan kecil ataupun notes untuk mengingat ringkasan-ringkasan yang telah diberikan seperti itu, Mbak. Dan juga ketika ada kegiatan, saya sudah membuat jadwal-jadwalnya seperti itu, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Vina, namun ya tadi tersendat-sendat, namun tidak apa-apa. Baik Mbak Vina, untuk interview malam ini dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Mbak Vina memiliki rezeki pada posisi ini ya. Terima Saya kasih, ucapkan Mbak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Sehat selalu. Ya, oke.
langsung aja ke feedbacknya ya. Iya, boleh. Oke. Izin memberikan feedback ya atau bukan penilaian sih, lebih ke sharing aja. Dari cara interview kamu, Mbak Vina tadi itu udah cukup bagus menurut saya sesama sesama pelamar gitu ya. Udah bagus. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan nanti ada interview secara online itu harus memastikan bahwasanya sinyalnya itu stabil. Betul, betul. Karena dengan sinyal stabil itu apa rekruter itu akan melihat daripada gestur tubuh kita gitu. Karena kan gestur daripada tubuh juga itu sangat penting untuk dinilai oleh rekruter. Untuk secara keseluruhan menurut saya sih udah bagus seperti itu. Terima Terima kasih, Nisa. kasih. Sama. Ini aku udah pause aja.